Coba deh pikirin, listrik. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi kita pakai setiap hari kan? Listrik itu kekuatan tak kasat mata yang jadi nyawa dunia modern kita. Mulai dari HP di genggaman Anda, sampai lampu di atas kepala kita. Yuk, kita bedah lebih dalam soal kekuatan yang luar biasa ini. Kita mulai dari sini ya. Pernah nggak sih jalan di atas karpet, terus pas mau pegang gagang pintu yang dari besi dan cetek? Kaget kan ada sengatan kecil gitu. Rasanya emang kayak sulap, tapi ini sebenarnya fisika murni lagi beraksi. Dan ini petunjuk pertama kita buat ngertiin dunia kelistrikan. Nah, jawaban dari sengatan kecil yang bikin kaget tadi, itu adalah sebuah kekuatan tak terlihat yang namanya listrik statis. Ini jenis listrik yang diam aja, nunggu waktu yang pas buat dilepaskan. Oke, jadi apa sih sebenarnya listrik statis itu? Gampangnya gini, ini tuh penumpukan muatan listrik di permukaan suatu benda. Kata kuncinya di sini tuh statis, yang artinya diem, nggak bergerak. Jadi muatan-muatan ini ngumpul di satu tempat, nggak ngalir kayak listrik di kabel-kabel rumah kita. Biar benar-benar paham, kita harus zoom in ke sesuatu yang super-duper kecil, atom. Semua hal, termasuk badan kita, itu terbuat dari atom yang punya proton positif dan elektron negatif. Nah, ini dia kuncinya. Semua fenomena kelistrikan, dari sengatan kecil di jari sampai petir yang dahsyat, itu semua akarnya dari pergerakan satu partikel kecil ini, elektron. Terus, gimana caranya muatan ini bisa numpuk? Kita urai jadi 3 langkah simpel ya. Pertama, 2 benda saling bergesekan, misalnya sepatu Anda sama karpet. Kedua, gesekan itu bikin elektron, partikel yang muatannya negatif, lompat dari satu benda ke benda lain. Hasilnya, benda yang satu jadi kelebihan elektron, jadi bermuatan negatif. Sementara yang satunya lagi kekurangan elektron, jadinya positif. Nah, terjadilah ketidakseimbangan. Oke, kita udah berhasil bikin muatan jadi nggak seimbang. Terus apa? Nah, ternyata muatan-muatan ini nggak cuma diam pasrah aja. Mereka itu diatur sama sebuah hukum alam yang fundamental. Semacam aturan main, tarik-menarik. Aturannya itu simpel banget beneran deh. Kalau muatannya sejenis, mereka bakal saling dorong alias tolak-menolak. Jadi positif ketemu positif, ya mereka jauhan. Negatif ketemu negatif, sama aja. Sebaliknya, kalau muatannya beda jenis, nah mereka bakal saling tarik. Positif sama negatif itu selalu pengen dekatan. Ini hukum dasar yang ngatur interaksi semua muatan listrik. Aturan tarik-menarik dan tolak-menolak ini bukan cuma sekedar konsep loh. Ada seorang fisikawan Prancis namanya Charles Augustin de Coulomb yang berhasil ngukur ini semua. Dia bikin sebuah hukum yang bikin kita bisa hitung dengan presisi seberapa kuat sih gaya dorong atau gaya tarik di antara 2 muatan. Hukumnya itu dirangkum dalam rumus ini. Tapi tenang, kita nggak perlu pusing sama matematikanya. Yang penting idenya. Kekuatan tarik atau tolak antara 2 muatan itu bergantung sama 2 hal. Pertama, seberapa besar muatannya? Kedua, dan ini yang paling penting, seberapa jauh jaraknya. Makin dekat mereka, gayanya jadi jauh lebih kuat. Tapi, gimana caranya satu muatan tahu kalau ada muatan lain di dekatnya? Kan nggak punya mata. Nah, jawabannya ada di konsep yang keren banget, medan listrik. Coba bayangin, setiap muatan itu mancarin semacam aura pengaruh yang nggak kelihatan. Medan inilah yang berinteraksi sama muatan lain, ngasih tahu mereka buat deketin atau jauhin. Oke, dari tadi kita udah ngomongin muatan yang diem aja alias statis. Tapi listrik yang nyalain semua gadget kita, itu kan listrik yang bergerak. Jadi sekarang kita ganti topik, kita lihat gimana caranya bikin muatan-muatan ini mengalir. Apa sih yang bikin muatan listrik mau bergerak? Jawabannya adalah beda potensial, atau yang kita kenal sehari-hari sebagai tegangan alias voltase. Anggap aja ini kayak tekanan listrik, persis kayak tekanan air yang ngedorong air biar ngalir di pipa. Nah, tegangan inilah yang jadi pendorong biar elektron-elektron ngalir di dalam kabel. Pas listriknya ngalir, dia kan melakukan kerja, dan itu butuh energi. Seberapa cepat energi itu dipakai, itu yang kita sebut daya. Satuannya watt. Jadi kalau Anda lihat ada lampu 60 watt, itu artinya dia makan energi lebih cepat daripada lampu yang 10 watt. Ini semua soal laju atau kecepatan. Terus bedanya sama energi apa dong? Gini, energi itu total daya yang dipakai selama waktu tertentu. Rumusnya juga gampang. Energi sama dengan daya dikali waktu. Nah, inilah yang kita bayar di tagihan listrik tiap bulan. Jumlah total energi yang kita pakai bukan cuma soal seberapa cepat kita pakainya. Biar lebih nempel, kita pakai contoh nyata ya. Anggap ada lampu 10 watt.
Kalau Anda nyalain selama 10 jam, ya tinggal dikali aja. Daya 10 watt dikali 10 jam. Hasilnya 100 watt jam. Nah, jumlah energi inilah yang bakal tercatat di tagihan Anda. Tuh kan, fisika yang tadi kayaknya abstrak, ternyata nyambung langsung ke dompet kita. Manusia emang mungkin udah jago manfaatin listrik, tapi kita itu bukan yang pertama menemukannya. Alam semesta udah pakai prinsip-prinsip kelistrikan ini jutaan tahun lebih dulu, dengan cara-cara yang, jujur aja, jauh lebih menakjubkan. Percaya atau enggak, banyak banget hewan di luar sana yang udah berevolusi buat bisa menghasilkan dan merasakan listrik. Mereka pakai itu buat berburu, buat pertahanan diri, bahkan buat melihat di perairan yang gelap. Mereka itu ahli kelistrikan sejati dari alam. Coba deh lihat dua contoh brilian ini. Di satu sisi ada ikan belalai gajah. Dia bikin medan listrik lemah di sekitarnya, dipakai kayak semacam radar buat navigasi dan cari makan. Di sisi lain, ada pari listrik yang bisa ngeluarin sengatan kuat buat melumpuhkan mangsanya. Dua hewan, dua strategi kelistrikan yang beda total. Satu buat merasakan, satunya lagi buat menyerang. Dan daftarnya nggak berhenti di situ. Ada belut listrik yang terkenal itu, ada lele listrik, bahkan hiu kepala martil, dan echidna juga pakai kemampuan listrik mereka. Ini nunjukin betapa serbagundanya evolusi dalam memanfaatkan kekuatan fundamental ini. Terus, seberapa kuat sih mereka? Belut listrik contohnya, bisa menghasilkan sengatan listrik sampai 650 volt. Itu jauh lebih kuat daripada tegangan stop kontak di rumah kita loh. Ini bukti nyata dari kekuatan biolistrik. Jadi, disinilah poin kuncinya. Mau itu sengatan statis kecil pas kita nyentuh gagang pintu, lampu yang nyala di kamar, atau sengatan dahsyat dari belut listrik, semuanya itu diatur sama satu prinsip dasar yang sama persis, pergerakan muatan-muatan listrik kecil yang gak kelihatan. Jadi nanti pas Anda nyalain saklar lampu, coba deh berhenti sejenak buat mikir. Pikirin tentang tarian elektron tak kasat mata yang baru aja Anda perintahkan. Terus coba tanya ke diri sendiri, kalau kekuatan fundamental kayak gini aja bekerja diam-diam di sekitar kita, kekuatan luar biasa apa lagi ya yang masih tersembunyi, yang lagi nunggu buat kita temukan?